Duh, jamaah kopdar, belakangan ini Indah itu sering gonta-ganti skincare dan bikin kulit Indah itu lebih sensitif, gampang jerawatan, merah-merah, atau bahkan sampai ngelupas. Tapi sebenarnya mitos atau fakta sih kalau misalnya kita sering gonta-ganti skincare, itu bikin kulit kita jadi lebih sensitif. Atau jangan-jangan kulit sensitif itu memang bawaan dari lahir. Kenalan dengan kulit sensitif di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Gimana nih sorenya hari ini? Suasana hatinya lagi senang, sedih, apa mungkin lagi sebel? Karena belakangan ini ya dengan berbagai perpindahan cuaca yang nggak menentu atau mungkin FOMO nih ya, suka gonta-ganti skincare, bikin kulitnya itu jadi lebih sensitif. Tapi sebenarnya jamaah Kopdar, mitos atau fakta sih kalau kita sering gonta-ganti skincare itu bikin kulit sensitif? Di sore hari ini kita sudah kedatangan Dr. Evi Ervianti, SPDVE SubSPDT, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis dermatologi tropis. Assalamualaikum Dr. Evi. Waalaikumsalam Mbak Indah. Wah, ini cerah ceria sekali ya di sore hari ini. Habis dari mana ini dokter? Dari kantor tadi. Langsung ya, habis praktek langsung ke sini kayaknya. Wah, luar biasa. Jadi Dr. Evi ini bekerja di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dosen FK UNER dan juga klinik estetik Kanani. Wah, ini pasien-pasiennya mungkin sambil nonton ini ya dokter. Dan di sampingnya sudah ada ibu yang paling cantik, Insinyur Anita Prasasti, founder Arisa Spa, Arisa Library and Learning, dan juga Arisa Housing. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gak kalah ceria. Kalau Bu Anita habis dari mana ini Bu Anita? Habis bantu suami. Wah, ini kelihatan usahanya banyak sekali juga ya. Iya, disiplinnya sama. Dari Arisa ini. Iya. Nah, ini kita akan banyak tanya. Tapi sebelum itu langsung kita tanyakan, kita todong ke Dr. Evi ya, Dr. Evi. Kira-kira sebenarnya nih mitos atau fakta nih dokter, kalau saya sendiri atau teman-teman dari jamaah Kopdar ini suka gonta-ganti skincare itu bikin kulit lebih sensitif, atau jangan-jangan kulit sensitif itu memang bawaan dari lahir yang tidak bisa diganti. Bagaimana dokter? Iya, terima kasih Mbak Indah ya atas waktunya pada hari ini. Jadi kalau tadi tematiknya tentang kulit sensitif, ini rasanya tepat sekali. Karena memang akhir-akhir ini pasien-pasien juga banyak sekali yang mengeluh tentang masalah kulitnya. Mereka tidak mengenal kulitnya terlebih dahulu, sementara banyak termakan oleh TikTok, oleh ya banyak media-media FOMO, pengen yang lebih baik kulitnya, sementara tidak mengenal kulitnya terlebih dahulu. Nah, ini yang berbahayanya, karena pasti efek sampingnya akan lebih banyak sekali. Jadi kalau kita secara definisi atau artinya ya, apakah itu kulit sensitif adalah kulit yang bereaksi berlebihan atas faktor eksternal atau faktor dari luar yang terkena pada kulitnya sendiri. Misalnya yang secara umum apakah paparan sinar matahari yang berlebihan, atau bisa juga oleh karena penggunaan kosmetik yang tidak sesuai. Seperti itu. Tapi sebenarnya mitos atau fakta dok, kalau ada yang memang bawaan dari lahir atau memang ya itu pengaruh kalau kita sering gonta-ganti aja itu makanya jadi sensitif kulit? Ya, nah ini yang harus diluruskan Mbak Indah. Pertanyaannya bagus. Jadi apakah kulit sensitif saya ini adalah hasil saya gonta-ganti? Sejujurnya tidak. Karena sesungguhnya kulit sensitif itu adalah kulit yang memang secara lahiriah atau genetika sudah terbentuk dengan kondisi skin barrier atau lapisan pelindung kulit yang berbeda dengan kulit normal. Jadi kalau misalnya kulit normal itu kadar air, lemaknya itu sudah cukup. Sementara untuk kulit sensitif itu ada bahan-bahan yang tidak ada dan kadar airnya berkurang, lemaknya berkurang, sehingga relatif sensitif bila terkena bahan-bahan kosmetik yang lebih keras sifatnya. Atau prosentasenya lebih tinggi, atau bahannya memang bersifat asam yang tidak sesuai dengan kondisi kulit. Wah, ini ya berarti kalau misalnya kadang saya mikirnya, wah ini gara-gara gonta-ganti skincare kayaknya tuh sering gonta-ganti make up makanya kulitnya sensitif. Berarti belum tentu 100% ya dok? Belum tentu. Bisa jadi memang dari awal kulitnya sensitif ditambah
make up yang terlalu berlebihan, tidak dibersihkan sampai bersih, itu bikin kulit sensitif. Nah, ini kita coba beralih ke Bu Anita dulu, Bu Anita. Dengar-dengar ini ya, Bu Anita ini kulitnya juga sensitif, betul apa betul ini Bu Anita? Iya betul. Oh betul, boleh Iya. mungkin kita sharing pengalamannya. Kalau misalnya Bu Anita kulit sensitifnya itu yang seperti apa Kak? Apakah merah-merah kah? Atau mungkin mengelupas atau tidak bisa kena skincare sembarangan atau seperti apa Bu Anita? Iya. Saya memang dari dulu itu nggak pernah pakai seperti skincare atau apapun. Dari dulu ya Nah, memang? dari dulu. Nah, kebetulan pekerjaan saya ini kan di lapangan. Iya. Nah, itu kan harusnya itu pakai skincare Pakai gitu. skincare. Nah, ketika ada masalah, nah itu seperti jerawat tapi banyak gitu. Oh, langsung kayak itu, break out gitu mungkin? Iya, iya, seperti itu. Terus akhirnya saya konsultasi ke dokter, ternyata saya memang kulitnya sensitif. Iya, karena tidak pernah pakai skincare. Tidak pernah pakai sekarang skincare. iya. Terus akhirnya sama dokter disuruh memakai skincare itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Salah satunya sekarang sudah Dokter Evi. salah satunya Dokter Evi. Ini berarti Iya, konsultasi ke beliaunya. Nah, ini berarti sekarang jamaah kopdar yang lagi nonton di rumah, kita sekalian konsultasi gratis ini ya dengan Dokter Evi. Mungkin boleh diceritain lagi Dok, kira-kira ciri-ciri kulit sensitif itu yang seperti apa? Apakah cuman sekedar merah-merah atau mungkin tadi yang disebutkan seperti ada breakout itu apakah ciri-ciri dari kulit sensitif Dok? Betul, ini yang harus disadari oleh semua penonton ya dari TV 9 ya, bahwa ciri-ciri kulit sensitif itu sesungguhnya sudah bisa dilihat dari sejak bayi. Sejak bayi Dok? Bahkan sejak bayi, karena biasanya kulitnya kan cenderung kering. Kemudian memang kulit sensitif itu sendiri atau kulit yang pertama yang harus dilihat adalah kondisi kulitnya yang kering. Berbeda dengan di seluruh permukaan tubuhnya, tidak hanya di wajah. Oh, tidak hanya di wajah? Tidak hanya di wajah. Jadi kalau dari sejak bayi dilihat kulitnya sudah cenderung kering, kemudian juga gampang merah-merah, dikasih olesan minyak kayu putih, minyak tawon, minyak telon pun juga gampang merah, tidak sekuat mungkin kulit-kulit bayi normal lainnya. Hati-hati, itu cenderung menuju ke kulit sensitif. Bila ditelusuri lagi, biasanya nanti ada riwayat atopi. Atopi itu adalah kondisi sensitivitas kulit yang berlebihan yang diturunkan. Nah, nanti kalau ditelusuri bapak ibunya juga kulitnya apakah seperti ini, gampang merah-merah, gen mungkin ya, bisa jadi dari gen juga. Ya, secara genetik memang. Nah, itu yang disebut dengan dermatitis atopik. Jadi kalau pada bayi gampang timbul ruam-ruam di pipi. Ruam-ruam di pipi? Ya, yang kemudian mereka menyebutnya sebagai akibat ASI. Kan ASI itu dari Allah kan nggak mungkin menimbulkan sesuatu yang reaksi, tetapi sesungguhnya itu adalah akibat air susu ibu yang diminum oleh ibunya. Kemungkinan ibunya itu memakan sesuatu makanan yang sifatnya alergen sehingga menimbulkan reaksi pada anaknya. Oh, begitu. Tapi munculnya adalah pada kedua pipinya. Nah, nanti kalau sudah umur sampai setahun mereda, nanti kumat lagi, muncul lagi, peaknya lagi itu pada usia PAUD ya, anak PAUD atau toddler, sekitar 3, 5, 7 tahun. Munculnya tapi berbeda, kulitnya masih tetap kering. Masih tetap kering? Masih tetap kering, tapi cenderung ada ruam-ruam kulit pada daerah lipatan siku dengan lipatan di kaki. Jadi di belakang dari lutut, di lipatan. Di lipatan-lipatan ya, gitu ya. Itu nanti cenderung warnanya merah, gatal, sering bersisi. Kemudian ada reaksi garukan-garukan yang berlebihan. Jadi sesungguhnya itu adalah bagian dari kulit sensitif yang bisa ditelusuri ya, sejak dari bayi, dari masa sekolah sampai usia dewasa. Nanti kalau setelah usia PAUD akan berkurang lagi, walaupun tetap ya kulit sensitifnya juga tidak hilang. Tidak hilang. Tapi akan peak lagi atau kumat lagi atau meninggi lagi pada usia dewasa muda. Nah, disinilah letaknya sering anak-anak muda sekarang sudah mengenal skincare, tanpa mengenal bertanya dulu, Ibu, apakah saya dulu kulit saya sensitif? Apakah ada tanda-tanda seperti ini? Kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka be careful lah untuk
memilih skincare. Nanti kita akan bahas itu lebih Wah, banyak. itu ya Jabal Kopdar, ternyata kulit sensitif itu sudah bisa kita ketahui sejak dari lahir, sejak bayi ya ternyata. Salah satunya tadi indikasinya adalah kulitnya memang cenderung kering. Terus tadi ada juga merah-merah, tapi yang sering salah paham, salah kaprah itu wah ini memang terkena ASI ibu saja gitu. Iya. Tapi ternyata adalah salah satu ciri dari kulit sensitif. Nah, Bu Anita, kalau misalnya sebelum dan sesudah dari ke dokter, apakah ada perbedaan dan perubahan signifikan atau mungkin dulu ya mulai kok ada breakout terus habis ke dokter bagaimana responnya di kulit Bu Anita? Ya, otomatis beda karena Beda. kan kita konsultasi ke ahlinya gitu ya. Ketika saya datang ke dokter, dokternya bilang bahwa saya ini kulitnya sensitif memang. Nah, sensitifnya dari apa gitu? Kalau seperti yang diterangkan dokter Evi, mungkin masa lalu saya seperti itu, cuma saya nggak tahu Nggak gitu ngeh ya, gitu ya. iya. Ketika saya banyak di lapangan sesuai dengan disiplin saya, disiplin ilmu saya, itu sering terpapar matahari. Nah, itu yang membuat kulit saya semakin lebih parah gitu. Ketika ke dokter itu sudah mulai dokter memberikan tahapan-tahapan dan saya juga mengikutin gitu. Luar biasa itu perjuangannya dari yang biasa terus akhirnya muka itu seperti kayak rusak gitu ya dokter ya. Bertekstur mungkin ya, bertekstur atau kering Kalau sekali? dihitung gitu jerawat gitu bisa lebih dari 50. Ada buktinya memang gitu. Itu seperti itu. Terus nasihatnya beliaunya saya ngikuti tahapan-tahapan gitu. Nah, terus akhirnya saya sekarang udah berani. Sudah sama berani. Matahari juga berani. Kita ke lapangan nggak perlu pakai penutup, tapi kan tetap kita harus memakai maintenance ya. maintenance itu. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan bahas ya seputar kulit sensitif. Bu Kopdar, tadi kita sudah kenalan ya dengan yang namanya kulit sensitif. Terutama ini salah satunya, ini adalah testimoni langsung orang yang memiliki kulit sensitif. Atau mungkin dari Jawa Kopdar juga ada yang memiliki kulit sensitif. Ini wajib sekali untuk disimak ya baik-baik episode kali ini. Boleh langsung Bu Anita, ini saya mau tanyakan lebih jelas lagi, lebih detail lagi terkait dengan ciri-cirinya dulu waktu kulit sensitif tanpa perawatan itu apa aja yang dirasakan, terus apakah kira-kira ada riwayat alergi mungkin dari keluarga, karena tadi sepertinya dari dokter Evi juga bilang kalau kulit sensitif ini bawaan gen, keturunan, genetik gitu ya, boleh diceritakan Bu Anita? Iya, kalau yang masalah alergi itu dari keturunan, saya nggak tahu orang tua itu dari orang tua belum tahu, tapi saya tahu anak saya alergi. Alergi Ya, apa itu kalau boleh yaitu, tahu? kayu putih ya, kena kayu putih ya. Kalau itu saya kalau kena kayu putih itu bisa, kalau bisa merah. Merah-merah, gitu. apakah Ya, sampai gatal-gatal mungkin? Enggak. enggak. Oh, merah-merah. Iya, terus obat tertentu juga nggak bisa. Nggak Gitu. bisa. Ya, itu Langsung kan timbul termasuk reaksi berarti di kulit. reaksi, ya, langsung seperti kayak biduran. Kalau kembali ke muka saya, itu taunya ya karena muka saya itu seperti kayak kebakar gitu. Kebakar, rasanya panas mungkin? Panas. Panas. Terus habis gitu ada jerawat gitu. Kan nggak mungkin kalau di dirawat sendiri. Jadi harus tanya ke dokternya gitu. Setelah tanya ke dokter, ya memang kulit saya ini sensitif banget gitu. Sensitif. Ya gitu. Jadi bentuknya itu seperti jerawat itu penuh gitu. Terus Di jidat ada, di pipi semua juga ada. full. Iya, full. Iya, full. Terus habis gitu terbakar, ada belang-belangnya gitu. Itu Belang-belangnya seperti seperti apa itu? itu. Ya, Untuk ya belang-belang. memerah gitu. Oh, tapi tidak rata merahnya. Iya, betul. Gitu. begitu. Nah, itu beliau yang merawat saya bertahap gitu. Nanti mungkin bisa diceritakan dokter. Tapi saya ke dokter. Waktu itu berapa lama ngerasain, oh kok ini merah-merah nggak sembuh-sembuh itu, berapa bulan mungkin atau berapa minggu Bu Anita? Bulan. Hampir Betul. setahun atau Iya, kalau perawatannya kurang lebih setahun ya dokter ya. perawatannya setahun? Iya, Tapi setahun. merasa sensitifnya? Ya sekitar bulanan gitu. Oh, Karena sudah kita berbulan-bulan, iya, sudah berbulan, panik ya? Sudah panik. Wah, ini harus ke dokter sepertinya iya, ya. itu. Oh, Terus seperti akhirnya konsul lah ke dokter ke Evi. dokter.
tanya ke ahlinya. Langsung tanya ke ahlinya ini Jawa Kop dan salah tadi ya. satunya. Oke, tapi dari ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Bu Anita ini itu sudah memasuki ciri-ciri dari kulit sensitif, betul ya Dok? Tapi kira-kira untuk perawatannya yang diberikan kepada Bu Anita untuk kulit sensitif ini apakah nanti akan berbeda dengan jenis-jenis kulit lainnya Dok, seperti kulit normal, kulit berminyak atau kulit kering yang tidak sensitif? Apakah akan berbeda Dok? Betul. Jadi kalau untuk Bu Anita ini memang datang dengan kondisi kulit yang Sangat sudah baik. parah. Sudah parah. Itu kalau di dokter Karena bahasanya sudah sudah masuk apa itu Dok? berbulan-bulan ya, mungkin sensitif yang berat ya, karena kan ada sensitif yang berat. klasifikasinya juga. Beliau tidak aware terhadap kondisi kulitnya, padahal juga punya riwayat atopi, riwayat alergi, turunan genetik, sehingga kondisi kulitnya sangat kering. Kemudian ciri-ciri kulit sensitif adalah gampang merah, kemudian gatal, karena digarukan dan lain-lain bisa terjadi sekunder infeksi, sehingga muncullah seperti jerawat-jerawat kecil ya, yang ada di seluruh wajahnya. Itu seperti beruntusan atau bukan Dok? Ya, beruntusan iya, tapi juga ada seperti pustul atau istilahnya ada semacam pelentingan yang bernanah. Iya betul. Itu sebagai Jadi sekunder jerawatnya infeksinya. luar biasa. Jerawatnya banyak berarti Ya. Nah, kondisi ini juga tidak mudah. Jadi ya memang harus setahap demi setahap, mulai dari mengatasi sekunder infeksinya, kemudian juga mengatasi kondisi sensitifnya. Nah, kulit sensitif itu karena kulit yang kering pastinya pasti akan kita berikan pelembab. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan kedua dari Mbak Indah, kalau kulitnya sensitif, maka pelembabnya itu pun harus pilihan. Harus pilihan yang Tidak seperti bisa apa, Dok? kita beli, Bu Nita beli aja ya, nanti di toko pasti banyak yang merek ABC yang pasti sudah hafal, tapi itu tidak bisa karena pelembab untuk kulit sensitif adalah yang pertama harus yang hipoalergenik. Artinya bahan-bahannya tidak mengandung bahan-bahan alergen yang kuat. Yang kedua adalah no parfum atau tidak mengandung pewangi. Yang ketiga no color, tidak berwarna. Jadi pengharum, fragrance ataukah pewarna itu sebagai alergen potensial yang justru akan lebih memperparah, mengiritasi kulit sensitifnya. Terus kemudian no alkohol, no paraben ya, ini yang paling penting juga. Paraben itu adalah bahan yang sifatnya adalah untuk mengawetkan. Jadi kan bahan-bahan ini itu harus ada di dalam setiap kosmetik agar kosmetik itu tidak cepat kadaluarsa, agar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Tetapi bahan-bahan ini ternyata bisa mempengaruhi kulit kita menjadi lebih iritatif. Bahkan paraben juga ditengarai penelitiannya bisa menyebabkan karsinoma atau karsinogenik. Sehingga sekarang harus hati-hati, semua kosmetik kalau bisa paraben free. Nah, kalau bisa paraben free ya, biar makanya aman. Jangan termakan oleh iklan ya. Jadi kita kalau pergi ke sebuah toko kosmetik atau ke apotek yang menjual bebas bahan-bahan kosmetik tersebut, di mana sesungguhnya bahan-bahan pelembab ini dijual bebas ya, maka berhati-hatilah di dalam memilih. Kalau perlu memang seperti Bu Anita kondisinya yang sangat parah, itu harus konsultasi ke dokter kulit, ke dermatolog. Khusus, ya? Ya. Jangan sembarangan memilih bahan, apa kata ini media sosial ini itu dan termakan. Akibatnya sering-sering pasien yang datang itu adalah kondisi sudah parah karena memang salah, tidak ada guidance yang setiap dokter itu kan pasti mendampingi ya, tidak ada pendampingan di dalam mengatasi kulitnya, seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi juga yang berkaitan dengan apakah kulit-kulit yang lain pun juga demikian, maka yang pertama harus kenali kulit kita dulu. Kalau sudah kering, ya itu harus berpikir ini kulit yang sensitif. Kalau kulit berminyak, itu pun juga ada klasifikasinya.
Bahkan ada juga klasifikasinya adalah mungkin campuran seperti yang T-zone itu, sementara kalau yang di pipi itu cenderung untuk normal, sementara yang di T itu lebih berminyak. Ada yang seperti itu campuran. Ada juga yang memang kulit yang cenderung kering, tetapi itu tidak terlalu sensitif. Ada juga yang demikian. Tapi pada dasarnya sih setiap kulit yang sensitif itu kering. Sensitif biasanya cenderung utamanya adalah kulit yang kering. Tapi disertai kemerahan begitu. Ya, apalagi kalau sudah ada kemerahan itu sudah cenderung harus lebih be careful di dalam memilih kosmetik care-nya atau skin care-nya. Ini ya, ya nggak boleh asal pilih. Betul. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk pola makan kira-kira mempengaruhi nggak, Dok? Betul. Mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Jadi kalau untuk kulit-kulit yang sensitif tetap dan juga beradang, ini ada beberapa penyakit. Beda-beda lagi. Ya, seperti selain yang alergen tadi ya, dermatitis atopik, itu kan pasti kalau misalnya makan sesuatu maka mencetuskan alerginya menjadi lebih berat. Contoh kalau di Indonesia paling banyak alergen potensi untuk makanannya adalah makan ayam, makan telur, kemudian kacang-kacangan, susu coklat, juga kadang, Dok? Ya, dairy, kemudian susu juga termasuk ya, dan juga kacang, coklat, ikan ya, ikan di sini termasuk juga kepiting, cumi, udang dan bahan produknya dan teman-temannya. Ada terasi, kerupuk dan lain-lain seperti itu. Oh, begitu. Tapi dulu Bu Anita apakah sering mengkonsumsi yang disebutkan itu? Dan apakah bereaksi kepada kulit? Selain itu ada tambahan. Apalagi nih Bu Anita? Nggak boleh sambal. Oh iya. Kalau semakin makan sambal, ya udah langsung. Ya. Jadi ada. Ternyata di cabai itu ada. Betul. Jadi memang ada kecenderungan ya, penyakit-penyakit tertentu seperti ada rosacea ya. Itu adalah penyakit kronik pada kulit yang memang belum jelas penyebabnya. Manifestasi kulitnya memang bisa merah-merah, pada area yang berminyak, kemudian ada pelebaran pembuluh darah, dan juga ada jerawat-jerawat pusul yang tumbuh. Salah satu pemicunya tadi juga makanan. Makanan yang bagaimana? Makanan yang panas dan pedas. Oh ya, panas Jadi dan kalau pedas. Minum teh nggak boleh panas banget, pedasnya ya pedas yang tidak boleh terlalu seperti itu. Nah, Jawa Kopdar nih, siapa nih yang suka makan seblak gitu ya, atau mungkin makan bakso tapi sampai warnanya merah gitu ya? Wah, ini harus khawatir ya, sebentar lagi harus dijaga ya di skincare-nya. Nah, tadi kita sudah dapat 2 kata kunci ya, yaitu pedas dan panas. Nah, ngomong-ngomong soal pedas dan panas, biasanya mungkin dari Jawa Kopdar juga ada nih ya yang suka seblak atau mungkin wonton yang pedes banget, atau juga sekarang ini lagi tren bakso aci tapi levelnya wah 5, 10, cabenya 100 gitu ya. Wah, ini. Tapi kira-kira dari Bu Anita apakah suka yang pedas-pedas itu atau kayak apa ini dulu waktu konsumsi makanannya sehari-hari? Saya kan memang alergi ya. Jadi waktu kita datang pertama kali ke dokter gitu, itu alerginya itu banyak. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Tapi waktu itu saya memang sukanya yang panas gitu. Oh, yang panas. Terus, contohnya seperti apa Bu Anita? Seperti minum-minum, minuman gitu. Nah itu ketika dokter ngasih nasihat jangan terlalu seperti itu gitu. Nah mulai sudah saya kurangi. Diet pun juga, iya diet alergi itu ya? Juga harus dianuin, dikurangin gitu. Nah itu karena saya kan kepingin sembuh gitu. Karena dokter kan sudah memberikan program-programnya. Jadi dengan makanan pun itu juga salah satu pemicu. Waktu itu reaksinya kalau misalnya makan dan minuman yang panas di kulit itu apakah langsung merah-merah? Langsung merah. Langsung merah ya? Langsung merah. Waktu itu dokter Evi sampai bilang, "Dok, ini kok muka saya merah ini?" Gitu. Seperti udang rebus gitu ya? Betul, langsung gitu. Langsung merah. Merah dan berjerawat. Merah dan berjerawat. Luar biasa. Nah, ini ya, biar jamaah Kopdar tidak seperti dulu, pengalaman yang sedih waktu Bu Anita seperti dulu, mungkin kita langsung tanyakan ke Dokter Evi. Kira-kira dari makanan-makanan itu tadi, apakah memang berpengaruh ya kepada kulit? Atau mungkin ada faktor lain dari makanan-makanan itu? Mungkin yang manis-manis, apakah juga memiliki reaksi kepada kulit, Dok? Ya, betul. Jadi memang kita selalu memberikan edukasi kepada pasien tergantung daripada
penyakitnya. Jadi kalau memang kulitnya sensitif begini dan kemudian ada dermatitis atopiknya, artinya ada reaksi alerginya, maka kita harus memberikan edukasi makanan-makanan apa yang sekiranya bisa mencetuskan dan dihindari, dan makanan apa yang sekiranya bisa bersifat sebagai anti radangnya. Karena kan kulitnya kan lagi beradang. Nah, biasanya kan kita harus memperbanyak sayur, buah, seperti itu, ataukah seperti makanan-makanan yang sifatnya antiinflamasi. Antiinflamasi. Jadi Seperti apa, Dok? antiinflamasi atau anti radang itu misalnya kalau buah-buahan seperti buah-buah beri, stroberi, kemudian blueberry ya, atau buah beri yang lain itu memang mempunyai anti radang yang tinggi. Demikian juga seperti makan buah apokat itu juga dianjurkan. Yang tidak dianjurkan yaitu tadi makanan yang menimbulkan inflamasi atau radang pada tubuh. Nah, salah satunya tadi selain makanan-makanan alergen tadi juga seperti mengurangi manis-manis, gula, manis-manis juga karbohidrat, tidak boleh terlalu berlebihan ya, Dok? Terlalu berlebihan karena gula itu memang mencetuskan penyakit inflamasi kronik pada tubuh kita, nggak cuma pada kulit, tapi juga penyakit-penyakit degeneratif seperti nanti diabetes mellitus dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian juga yang penting adalah dairy product atau produk-produk susu. Be careful juga. Ya, kemudian juga selain yang glycemic index-nya tinggi, kemudian yang gula juga yang tepung-tepung dalam hal ini sebaiknya yang gluten free. Itu memang penelitian-penelitiannya di jurnal-jurnal banyak yang menunjang faktor-faktor makanan terhadap penyakit-penyakit kulit. Nah, kita tinggal menggolongkan kalau tadi seperti penyakit rosacea itu tidak boleh makanan yang pedas, kemudian yang panas ya, yang rasanya panas, bener-bener misalnya makan kuah bakso yang panas-panas itu nggak dianjurkan karena ladanya terlalu banyak, terlalu tinggi, bikin hangat di tenggorokan itu. Yang levelnya tinggi-tinggi apapun level itu, 100 gitu, Dok. ya itu pasti tidak boleh, dan pasiennya tuh sadar diri Mbak karena pingin kulitnya membaik ya. Gitu ya, harus diiringi konsumsinya sehari-hari itu tidak boleh sembarangan berarti, Dok. Itu yang rosacea. Sedangkan kalau jerawat itu yang jelas ya dihindari adalah tiga. Yang pertama adalah makanan dengan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat. Jadi misalnya habis makan nasi, habis itu makan mie, habis itu makan pasta, makan roti, itu kan semua serba karbo. Serba karbohidrat. Hari itu ya, itu misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah makanan minuman yang manis-manis. Manis-manis. Termasuk minum teh yang manis, habis itu es krim, habis itu boba, Dok. Iya, semua kadar gulanya tinggi, seperti itu. Yang ketiga, dairy product atau produk susu. Oh, masih susu lagi ya, harus dijaga berarti porsinya. Jadi emang saya pernah ada pasien yang ketika sampai dewasa pun dia tiap hari itu selalu minum susu segar. Susu segar. Dan jerawatnya nggak pernah selesai. Saya sudah lewat umur 25 tahun, kenapa jerawat saya? Katanya ini kalau sudah 20 tahun kan berkurang kan memang karena katanya jerawat hormonnya sudah karena selesai hormonnya sudah hormon yang mencetuskan jerawat ini berfungsinya sudah menurun sehingga akan membaik. Ini kok enggak, ternyata dari faktor makanan. Begitu dia diet, no dairy product, membaik. Itu memang benar, ada penelitiannya yang menunjang tentang itu. Oh, seperti itu. Apakah Bu Anita seperti itu juga setelah diet menghindari makanan-makanan yang itu? Berapa tahun itu? Oh, kita menuju ke berapa bulan ya? Iya, untuk menuju dari untuk recovery-nya lama sekali muka yang merah dan berjerawat itu. Berjerawat itu kira-kira memerlukan berapa lama? Hampir 2 tahun. Setahun lebih, iya 2 tahun lebih. Iya, Dok, Bu Anita ini kan kasusnya memang selain kulitnya sensitif, kemudian ada sekunder infeksinya, namun kemudian setelah sekian lama mulai rosaceanya terdeteksi juga. Jadi yang tadi itu kulitnya memerah, ya, kemudian gampang seperti timbul jerawat yang bernanah. Kemudian juga terjadi pembuluh darah yang melebar pada bagian kulit. Nah, itu juga faktor-faktor pencetusnya yang harus dihindarkan selain makanan, juga faktor paparan matahari yang berlebihan langsung. Jadi Bu Nita juga selain menggunakan pelembab yang khusus, kemudian sunscreen yang khusus, kemudian juga menggunakan obat-obat yang untuk anti rosaceanya, dietnya juga ya.
Jadi kemana-mana saya bilang harus pakai payung Ibu, gitu ya. Betul dulu enggak? Padahal kan beliau ini arsitek di lapangan, no payung, no sunscreen, jadi emang parah banget. Berarti ini. Kalau untuk sunscreen apakah berbeda? Dan bagaimana untuk menentukan SPF sekian ini cocok untuk kulit sensitif atau mungkin bahan khusus itu seperti apa dok kalau jadi sunscreen? Kalau untuk sekarang sunscreen, 50 ya tabir surya bermacam-macam. SPF itu mulai dari 15, 30 dan yang terakhir kan sudah mulai kalau nggak tinggi rasanya aku nggak srek. Nah seperti itu. Apa sih SPF itu? Iya, apakah betul kalau SPF tinggi semakin melindungi kulit? Melindungi kulit. Jadi SPF itu adalah sun protecting factor atas paparan sinar ultraviolet B. Ya, di mana sinar ultraviolet B itu adalah sinar dengan panjang gelombang yang lebih pendek dibanding dengan sinar ultraviolet A. Makanya munculnya sesungguhnya di atas jam 9-10 ke atas dan hanya sebentar. Mungkin jam 12-an untuk wilayah di garis khatulistiwa itu sudah selesai. Berbeda dengan sinar ultraviolet A yang dengan panjang gelombangnya lebih panjang dan menembus kulitnya lebih dalam dan itu berlimpah ruah dari pagi sampai sore. Dan dari pagi sampai sore. Oke dokter, Bu Anita, kita tahan dulu supaya jamaah kopdar ini makin penasaran apakah penggunaan sunscreen itu penting atau mungkin penting banget. Jamaah kopdar, tadi kita sudah sampai di sunscreen. Betapa pentingnya sunscreen untuk kulit wajah kita atau mungkin untuk seluruh tubuh mungkin ya. Mungkin boleh dilanjutkan Dokter Evi, seberapa penting dan apakah dosis itu berpengaruh untuk kulit kita? Dokter Evi, silahkan. Iya, jadi kalau kembali ya, tadi kan bahasanya tentang sunscreen ya. Sunscreen ini yang penting harus diketahui oleh masyarakat itu adalah pilihlah yang broad spectrum. Oh, yang seperti apa itu dok? Ya, yang broad spectrum itu berarti di dalam tube itu, di dalam pot itu sudah ada kandungan untuk melindungi paparan sinar ultraviolet A dan B. Karena kebanyakan yang dulu-dulunya itu kan hanya menyebutkan SPF sekian, itu untuk ultraviolet B yang hanya muncul di jam-jam tertentu saja ya, hanya 3 jam saja. Sementara ultraviolet A-nya tuh nggak ada perlindungan sama sekali. Oleh karena itu yang harus diketahui kalau ada broad spectrum berarti ada tulisan SPF-nya dan ada tulisan PA-nya. PA++ plus, nah itu mulai dari plus 2, 3, 4 yang paling tinggi. Paling tidak plus 3 itu sudah cukup untuk bisa melindungi kita. Seperti itu. Dan SPF pun juga ada yang 15, kemudian 20, 30 dan 50. Atau bahkan sekarang ada yang 100 lebih ya, gitu. Ya, tidak sih kalau yang itu kan 50 sampai 55. Hanya klaim 50 55. Cuman itu adalah perlindungan kulit kita, misalnya dikatakan SPF-nya 30, berarti apabila 10 menit kita terpapar matahari tidak menggunakan sunscreen, maka kulit kita menjadi merah. Hitungannya kan seperti itu ya. Jadi nanti bisa aja daya tahannya itu berapa lama sih sesungguhnya, hitungannya dikalikan aja 30 kali 10 menjadi 300, kurang lebih 5 jam. Tapi hitungan kasar itu tidak bisa menjadi patokan, karena pasti apakah hari itu kita terpapar dengan intensitas matahari yang tinggi tanpa payung dan lain-lain. Apakah kita kehujanan, apakah kita mandi keringat, sehingga itulah yang harusnya diperhatikan. Dan kalau misalnya kita pun mau berenang dan lain-lain, walaupun water resistant atau apapun, sebaiknya setiap 2 jam kita retouch kembali sunscreen untuk perlindungan yang maksimal atas kulit kita dari paparan sinar ultraviolet A dan B. A dan B. Berarti kalau di dalam ruangan, apakah kita masih tetap perlu memakai sunscreen, dok? Ya, kalau yang seperti itu pasti juga akan ada daya tahannya, ya. Tidak ada paparan matahari sama sekali. Tentunya dia lebih lama, tergantung daripada nilai SPF-nya. Tetapi hati-hati ketika pulang, jamnya masih jam 3 sore misalnya. Iya, sudah mendung kelihatannya udah mendung, tapi ultraviolet masih jalan, Mbak. Masih terpapar ya. Saya ada di dalam mobil, tapi kaca mobil itu filternya hanya 30% aja paling. Sehingga disitulah kadang-kadang ibu-ibu, saya ini nggak kemana-mana, tetap pakai sunscreen, tapi kenapa fleknya muncul? Karena kita tahu bahwa sinar ultraviolet A dan B itu kan bisa menimbulkan photo aging yang lebih cepat,
kemudian hiperpigmentasi atau flek-flek yang ditakuti oleh para perempuan, ya, dan juga karsinoma, ya, atau kanker. Atau kanker, Seperti sampai itu. ke kanker ya, bahaya terburuknya. Biaya terburuknya. Nah, ini dokter ya, Dokter Evi, Bu Anita, sering sekali di TikTok atau mungkin di media sosial, jangan lupa pakai sunscreen 2 ruas jari. Nah, kita tanyakan kepada Dokter Evi, sebenarnya berapa sih dok takaran yang betul dan benar untuk penggunaan sunscreen? Untuk penggunaan pelembab ya, pelembab ataupun sunscreen itu memang lebih baik seperti ukurannya adalah one fingertip atau mungkin bisa juga lebih atau lebih baik juga 2 ruas jari. Tetapi yang penting adalah menyeluruh mengenai seluruh kulit kita, terutama kulit wajah ya yang apa ya, ditakuti oleh para perempuan. Dan juga jangan lupa kulit tangan kita. Kadang-kadang kita tuh jadi kok belang ya gitu, antara kita terlalu proteksi terhadap apa namanya kulit wajah, tapi tidak pada bodi kita. Jadi yang terbuka adalah punggung, itu pun juga harus wajib diberikan sunscreen. Tapi kondisinya memang harus yang beda bentuk ya, karena memang kalau untuk wajah biasanya memang yang seperti pot atau krim, sementara kalau untuk yang di tubuh kita itu misalnya kita mau berenang atau mau terpapar matahari, kita bisa menggunakan yang lotion yang lebih thick ya, lebih berat ya. Ya, lebih luas juga. Oke, seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh jamaah Kopdar. Boleh dok kasih tips and trick bagaimana cara kita bisa menentukan apakah skincare ini memang sudah cocok di kulit wajah kita atau waktunya kita berganti. Jadi nggak harus gonta-ganti seminggu sekali sudah ganti kok belum glowing, kok belum ini ya berasa efeknya. Nah, kira-kira tips and tricknya supaya kita tahu skincare itu sudah cocok apa belum di kulit kita, dok. Yang pertama pasti harus mengenal kulit kita terlebih dulu, jenisnya kering, apakah normal ataukah berminyak. Itu aja sih yang penting. Kemudian kalau kering, sensitifan nggak? Ada riwayat alergi nggak di kulit? Di keluarga kita kalau ada, maka sebaiknya harus ada kehati-hatian dengan memilih bahan-bahan yang sifatnya hipoalergenik, no parfum, no color, no alkohol, paraben free, seperti itu. Ya, kemudian apabila kulitnya berminyak, maka untuk mencegah supaya tidak cenderung berjerawat, kosmetiknya harus yang non-komedogenik. Dan kemudian bahan pembawanya itu adalah yang gel, yang tidak banyak minyaknya. Kalau yang justru kulit yang kering tadi atau sensitif, lebih baik menggunakan bahan yang seperti krim. Atau bisa juga sifatnya yang lebih padat seperti balm, karena itu untuk kulit-kulit yang sangat kering sekali, seperti itu. Kalau untuk kulit yang normal, cenderung ada kebebasan yang lebih luas untuk memilih kosmetiknya, lebih mudah, tidak ada masalah, tidak timbul komedogenik, kemudian juga tidak kering, itu lebih tidak ada panduan yang utama sih, seperti itu. Begitu. Jadi kalau memang dirasa selama sebulan, 2 bulan mungkin ya waktu yang cukup, sampai 3 bulan mungkin ya rentangnya. Iya, di 3 paling bulan. tidak harus juga tetap hati-hati. Kalau untuk kulit yang sensitif, sebaiknya sebelum menggunakan produk-produk tersebut jangan termakan iklan. Cobalah dioles pada kulit belakang telinga atau kulit lengan bagian dalam. Itu adalah kulit yang sama dengan kulit wajah kita. Kalau tidak bereaksi, jadi dioles setiap hari ya. Selama seminggu kok nggak ada masalah ya, bolehlah dioles ke wajah. Jadi tidak serta-merta langsung pingin cantik dioleskan ke wajah, jadinya kayak kepiting rebus nanti kalau nggak cocok. Oke, terima kasih banyak Dokter Evi, terima kasih banyak juga Bu Anita yang sudah sharing-sharing pengalamannya, dan juga tadi kita sudah belajar banyak ya jamaah Kopdar terkait dengan kulit sensitif. Tadi yang harus diingat adalah jangan langsung pakai skincare ya, ujuk-ujuk langsung dipakai satu muka tanpa kita tes dulu kalau ternyata kulit kita sensitif. Nah, jangan lupa jangan gonta-ganti skincare, karena ternyata gonta-ganti skincare yang ternyata itu bikin kulit sensitif itu adalah mitos. Karena kulit sensitif ternyata juga bawaan dari lahir atau genetik dari keluarga. Oke jamaah Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.